Malas bukanlah sifat yang menyenangkan. Malas dapat menghalangi kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Kita harus selalu berusaha untuk mengatasi sifat malas kita. Pemalas adalah orang yang tidak pernah melakukan apapun, yang tidak mengerjakan tugas, yang tidak tertarik pada hal-hal baru, dan yang lebih suka menghabiskan waktunya dengan bersantai. Jika Anda berpikir bahwa Anda mungkin pemalas, ada beberapa tanda yang dapat membantu Anda mengetahui dengan pasti. Yang pertama, jika Anda selalu menyelesaikan pekerjaan Anda tepat waktu, itu berarti Anda bukan pemalas. Karena orang yang pemalas biasanya tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik, dan mereka akan menunda-nunda pekerjaan mereka hingga akhir hari. Jika Anda selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, itu berarti Anda bertanggung jawab. Tanda yang kedua, jika Anda selalu ingin belajar hal-hal baru, itu berarti bahwa Anda bukan pemalas. Karena orang yang pemalas, mereka tidak akan tertarik untuk belajar hal-hal yang baru, dan mereka lebih suka beristirahat. Jadi, jika Anda senang belajar hal-hal baru, itu berarti Anda tertarik untuk tumbuh dan berkembang. Tanda yang ketiga, jika Anda selalu ingin melakukan lebih banyak pekerjaan, itu berarti Anda bukan pemalas. Karena orang yang pemalas cenderung menunda-nunda pekerjaan mereka dan bermalas-malasan. Jika Anda selalu ingin melakukan lebih banyak pekerjaan, itu berarti Anda ingin melakukan lebih banyak hal dalam hidup Anda. Tanda yang keempat, jika Anda suka mengambil tanggung jawab, itu berarti Anda juga bukan pemalas. Karena orang pemalas tidak suka mengambil tanggung jawab, dan mereka lebih suka menyerahkan pekerjaan mereka kepada orang lain. Jika Anda senang mengambil tanggung jawab, itu berarti Anda ingin membuat hal-hal untuk bergerak maju. Jadi, jika Anda melihat bahwa Anda memiliki semua 4 tanda-tanda ini, itu berarti Anda bukan pemalas. Tapi ini menunjukkan bahwa Anda tahu bagaimana menjaga komitmen Anda, menjadi tanggung jawab, dan melakukan lebih banyak hal dalam hidup Anda. Ini juga berarti bahwa Anda peduli tentang masa depan Anda dan siap mengambil langkah-langkah untuk mencapainya. Jadi, jangan ragu untuk menggunakan tanda-tanda ini sebagai pedoman untuk mengetahui apakah Anda pemalas atau bukan. Sifat malas seringkali menjadi rintangan utama dalam mencapai potensi penuh kita dalam hidup. Namun, dengan pemahaman yang mendalam dan tindakan yang tepat, kita bisa mengatasi sifat malas ini dan menjalani kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan. Mari kita menjelajah langkah-langkah ini lebih mendalam. Langkah yang pertama untuk mengatasi rasa malas, pahami akar masalah dengan mendalam. Poin pertama yang perlu dilakukan adalah memahami dengan lebih mendalam mengapa Anda cenderung malas. Sifat malas bisa berasal dari berbagai faktor seperti kurangnya motivasi, prokrastinasi, atau bahkan masalah kesehatan mental. Dengan mengeksplorasi akar masalah secara lebih mendalam, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang mengapa sifat malas itu muncul. Misalnya, jika sifat malas Anda berkaitan dengan kurangnya motivasi, maka pertimbangkanlah untuk menelusuri apa yang memotivasi Anda secara pribadi. Mungkin itu adalah pencapaian tujuan, peningkatan kualitas hidup, atau kontribusi kepada orang lain. Yang kedua, tetapkan tujuan yang konkret dan terukur. Tentukan tujuan yang sangat spesifik dan dapat diukur. Ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, Anda akan memiliki panduan yang kuat untuk tindakan Anda. Contohnya, bukan hanya mengatakan, "Saya ingin menjadi lebih produktif," tapi Anda harus bisa menyatakan, "Saya ingin menyelesaikan proyek X dalam waktu 3 bulan dan mencapai hasil yes." Dengan menetapkan tujuan yang konkret, Anda memberi diri Anda fokus yang jelas dan alasan untuk bekerja keras. Ini adalah landasan kuat untuk mengatasi sifat malas. Yang ketiga, pecah tugas menjadi langkah-langkah kecil yang terkelola. Tugas besar seringkali membuat kita merasa kewalahan. Cara mengatasinya adalah dengan memecah tugas besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terkelola.
Ini memungkinkan Anda meraih kemajuan yang signifikan tanpa merasa terbebani oleh tugas yang besar. Misalnya, jika Anda memiliki tugas besar untuk menyelesaikan proyek, mulailah dengan membuat daftar tugas-tugas yang harus diselesaikan dulu. Kemudian, fokus pada penyelesaian satu tugas kecil pada satu waktu. Setiap kali Anda menyelesaikan tugas kecil, Anda akan merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan tugas-tugas yang lain. Cara yang keempat, rancang jadwal yang terstruktur dan disiplin. Jadwal yang terstruktur sangat penting untuk mengatasi sifat malas. Buat jadwal yang mencakup waktu untuk berbagai tugas, istirahat, dan waktu luang. Namun lebih dari sekedar merencanakan jadwal, penting untuk disiplin dalam menjalankannya. Jangan hanya membuat tugas saja tetapi tidak pernah melakukan. Karena disiplin adalah kunci untuk menjaga fokus dan produktivitas. Pastikan Anda mengikut jadwal yang telah Anda buat sendiri dan tidak terlalu membiarkan diri Anda tergoda untuk menunda-nunda atau terlibat dalam aktivitas yang tidak diperlukan. Cara yang kelima, gali motivasi internal yang mendalam. Motivasi yang berasal dari dalam diri Anda adalah sumber energi yang kuat. Untuk mengatasi sifat malas, Anda perlu memahami apa yang memotivasi Anda secara pribadi. Cobalah untuk merenungkan tentang mengapa tujuan Anda penting bagi Anda. Misalnya, jika tujuan Anda adalah meningkatkan kualitas hidup, maka pertimbangkan bagaimana pencapaian tujuan tersebut akan memberikan Anda kehidupan yang lebih baik. Dengan lebih banyak kesempatan dan kebahagiaan, ini akan menjadi sumber motivasi yang kuat saat Anda merasa malas. Yang keenam, mengelola gangguan dengan bijaksana. Gangguan seperti ponsel, media sosial, atau hiburan yang tak terbatas bisa membuat Anda terjebak dalam siklus sifat malas. Penting untuk mengenali gangguan-gangguan ini dan mengelolanya dengan bijak. Salah satu teknik yang dapat membantu adalah mematikan pemberitahuan ponsel atau mengatur waktu khusus untuk meriksa media sosial Anda. Cara yang ketujuh, terapkan teknik-teknik produktivitas. Ada banyak teknik produktivitas yang dapat membantu Anda mengatasi sifat malas. Sebagai contoh, metode Pomodoro melibatkan kerja selama 25 menit dengan istirahat 5 menit. Teknik ini dapat membantu Anda tetap fokus dan memaksimalkan produktivitas Anda. Selain itu, ada juga teknik lain seperti teknik Getting Things Done, GTD, yang mengajarkan cara mengorganisir tugas-tugas Anda secara efektif. Yang kedelapan, prioritaskan kesehatan fisik dan mental Anda. Ini sangat diperlukan, karena kesehatan fisik dan mental yang baik adalah dasar dari produktivitas yang berkelanjutan. Pastikan Anda menjaga pola makan yang seimbang, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Ketika tubuh Anda dalam kondisi baik, Anda akan memiliki energi yang lebih untuk mengatasi sifat malas dan menjalani hari dengan semangat. Cara yang kesembilan, jangan takut gagal dan teruslah belajar. Kegagalan adalah bagian alami dari proses menuju kesuksesan. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikan Anda. Sebaliknya, lihatlah kegagalan sebagai pelajaran yang berharga. Setiap kali Anda gagal, pasti ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sedangkan yang terakhir, cari dukungan sosial yang mendukung. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau mentor yang dapat memberikan dukungan emosional dan akuntabilitas. Mereka dapat menjadi sumber dukungan penting dalam perjalanan Anda untuk mengatasi sifat malas ini. Mereka dapat memberikan dorongan tambahan dan membantu Anda tetap berkomitmen pada tujuan Anda. Ingatlah bahwa mengatasi sifat malas adalah perjalanan yang memerlukan waktu dan ketekunan. Tidak ada solusi instan, tetapi dengan tekad yang kuat dan komitmen yang tinggi, Anda bisa mengubah sifat malas menjadi produktivitas yang berkelanjutan. Mulailah hari ini, dan setiap langkah yang Anda ambil akan membawa Anda lebih dekat menuju kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.